Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi. Ketemu lagi bersama saya, rekan-rekan penonton setia channel Koridor Sebelah. Baik, pada kali ini saya ingin mengulas topik yang saya rasa ditunggu dan menarik sekali untuk kita cermati ya. Kali ini saya beri judul tentang jerat sales amatir. Ya, jadi ini adalah sebuah hasil pengamatan, sebuah hasil observasi saya, kemudian pembelajaran dan pengalaman yang selama ini saya jalani, yang saya amati, ya, selama ada di bidang pemasaran, selama aktif di bidang penjualan. Kebetulan saya memang punya latar belakang di bidang selling, di bidang marketing ya, dan aktif juga di kegiatan-kegiatan pelatihan, edukasi, dan tentu saja juga untuk kegiatan coaching ataupun konsultan. Ya. Baik, apa saja sebenarnya poin-poin yang perlu dicermati? Apa saja fakta-fakta yang setidaknya pada perspektif saya kali ini saya ingin sampaikan bahwa Anda mesti waspada, bahwa ini bisa menjerat Anda pada sebuah kesalahan, pada sebuah jebakan, pada sebuah pencapaian yang betul-betul nanti akan berbeda pada saat Anda melakukan kegiatan penjualan. Mudah-mudahan informasi yang saya share di video kali ini akan bermanfaat tidak hanya untuk Anda, para pembelajar di bidang selling, marketing, para pelaku bisnis, bahkan juga para salesperson yang saat ini sudah bekerja secara profesional. Kita akan simak satu persatu, ada beberapa poin di sini. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Apa itu? Baik, yang pertama adalah hard selling. Oke, tentu teman-teman para penggiat marketing, para penggiat di bidang selling, ya, bahkan para pelaku ya, ya Anda yang sudah memang selama ini berkecimpung di bidang penjualan, Anda tahu bahwa ada teknik penjualan yang namanya hard selling. Ya, pada saat kita ngomong hard berarti ada juga salah satunya yang lain adalah soft selling. Tapi kali ini saya ingin fokus pada penggambaran bahwa Anda mesti waspada bahwa hard selling bisa betul-betul menjadi satu jeratan, terutama bagi Anda yang masih awal, yang masih menjajaki, yang masih belum terlalu punya jam terbang. Ya, maka hard selling ini bisa sangat berbahaya sekali. Ya, hard selling bagi Anda yang barangkali belum terlalu familiar dengan teknik ini adalah cara menjual yang proaktif, cara menjual yang memang di situ Anda akan sangat ofensif menawarkan produk-produk Anda, menawarkan layanan Anda, bahkan tentunya rajin sekali dalam memfollow up. Nah, bukankah itu bagus, Mus? Iya, jika dilakukan secara proporsional, kemudian secara kepantasan, kemudian terjadwal dengan baik, kemudian ada aspek etika dalam komunikasi, etika dalam bisnis yang bisa diupayakan, maka itu tentunya masih aman, masih bisa menjadi satu opsi yang memang cukup menjanjikan gitu. Jadi banyak saya jumpai setidaknya kalau di bidang selling, di bidang marketing, saya sudah eh, ada di bidang ini ya, nyemplung sejak tahun 1998. Ya, not bad lah, setidaknya sekitar 20 sampai 25 tahun saya rasa sudah cukup untuk kemudian berani menyampaikan fakta ini pada Anda, ya kan? Ya, banyak sekali dijumpai orang yang melakukan teknik hard selling ini kemudian sangat ofensif yang berlebihan. Itu juga yang kemudian menjadi satu hal yang akhirnya menjadi stigma tersendiri di masyarakat. Bahkan silakan dengan pengalaman Anda masing-masing pada saat Anda kemudian ada seorang sales ya, salesperson yang kemudian
ingin meminta waktu Anda, ingin menawarkan sesuatu, menghampiri Anda, atau mungkin mengetuk pintu rumah Anda, ya, kebanyakan ya, apa respon Anda? Apa reaksi Anda? Ya, faktanya adalah bahkan Anda dan banyak di luar sana yang Anda juga pelaku penjualan, Anda pebisnis, Anda seorang marketer, bahkan nyatanya juga banyak yang kemudian masih merasa tanda kutip risih untuk didatangi seorang sales. Ya, ya, risih, kemudian merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu cukup mengganggu. Ya, kenapa? Ini tercipta karena banyak sekali dijumpai orang-orang sales, terutama yang memang pemula, itu memaknai bahwa proses selling yang hard selling ini dilakukan secara sangat ofensif, yang bahkan tidak terlalu memperhatikan pada sisi etika dalam komunikasi, privasi, ruang dan waktu dari para prospek yang mereka hadapi. Problemnya adalah kemudian mereka lebih banyak spesifikasinya apa, kemudian keunggulannya apa, bla 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 bla, menunjukkan brosur dan lain sebagainya, tanpa proses yang proporsional untuk hearing, untuk berempati, untuk memahami apa sebenarnya harapan atau ekspektasi ya dari para prospek mereka, dari para klien mereka. Nah, itu problemnya ini. Kemudian kita juga mengenal yang namanya teknik follow up dalam selling. Ya, itu standar sekali. Bahkan 5 sampai 7 kali follow up dalam sebuah penawaran itu masih dianggap pada satu platform yang dikatakan masih normatif, oke, gitu loh. Nah, problemnya adalah seringkali orang-orang ini yang pemula-pemula ini, mereka saking ya tak kuasa dengan tekanan target biasanya. Mereka panik, kemudian kurang bisa mengendalikan egonya, sehingga dia nge-push dengan kepanikannya dia nge-push si prospek itu agar cepat memutuskan, ya kan? Agar kemudian yang seharusnya proses pendekatannya itu bisa dilakukan lebih smooth, yaitu kemudian jarak antar follow up-nya itu terlalu mepet. Dan lagi seperti yang gambar yang teman-teman lihat, ya kan? Ya, sibuk untuk pengen ngomong daripada mendengar. Sibuk untuk menjelaskan daripada bertanya apa sebenarnya yang diinginkan, yang dibutuhkan atau diharapkan oleh prospek. Oke, jadi waspada teman-teman, waspada sekali. Hard selling adalah sebuah teknik selling. Iya, akan menjadi bagus jika memang dilakukan dengan baik. Tapi pada saat Anda kemudian yang namanya menyebar informasi secara broadcast yang kurang menghormati privasi ya prospek Anda, kadang-kadang kan dijumpai gitu tuh, ya kan? Mentang-mentang punya grup WA atau grup apapun lah di platform-platform yang lain juga bisa, ada Telegram dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kita tidak sedang lupa bahwa sebenarnya yang menjadi admin grupnya siapa, yang create grupnya siapa. Kemudian itu domain domain yang memang terbatas atau domain yang heterogen gitu. Ya, kadang-kadang dijumpai kalau misalkan kumpul di grup wali murid atau kumpul di komunitas tertentu yang misalkan itu heterogen sekali, maka tentunya harus diperhatikan preferensi tiap orang, kepentingan tiap orang, motif tiap orang ada di grup itu apa. Sehingga semestinya relevansi itu diperhatikan, jangan hantam kromo saja. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya grup,
dengan rekan-rekan yang memang concern-nya di otomotif, kemudian Anda sharing informasi tentang otomotif, bengkel yang Anda rekomendasikan, review tentang produk tertentu dengan teknologi yang terkini atau mungkin modifikasi yang menarik gitu ya. Oke, itu bisa menjadi dikatakan relevan, ya. Itu pun mesti dilihat porsinya, dilihat frekuensinya, sambil tentunya dilihat feedback-nya. Ya, ini yang seringkali kebablasan. Langsung send, kemudian apalagi dijual juga kan platform untuk send broadcast message yang kemudian di-spread dengan ratusan bahkan ribuan kontak dalam satu kali klik. Nah, itu bahaya banget. Itu membuat tidak nyaman yang secara kalau Anda melakukan hal seperti itu juga sebenarnya Anda sudah termasuk yang ikut berkontribusi membuat market ini, orang-orang di sekitar kita ini, ya, membuat masyarakat, prospek-prospek ini menjadi awal-awal sudah risih pada saat mendapat informasi penawaran dari seorang sales. Udah keburu ada stigma, udah keburu ada yang namanya prasangka, gitu loh. Nah, ini yang perlu sama-sama, saya mengajak, para pembelajar, para pegiat, para pelaku, bisnis, penjualan, marketing, ayo kita kita lakukan hard selling secara lebih proporsional yang tetap juga menghormati ruang privasi, ruang dan waktu prospek kita. Ya, ada banyak teknik di hard selling yang sebenarnya kalau memang dilakukan secara pas dan proporsional menjadi sangat powerful, menjadi sangat powerful. Kita lanjutkan lagi. Poin berikutnya adalah jago ngomong. Ya. Loh, mana yang salah? Iya, seorang penjual, seorang marketer, ya dalam menawarkan barang tentu Anda perlu untuk pandai berkomunikasi, ya, menjadi orang yang friendly, menjadi orang yang ramah, yang humble, menjelaskan sesuatu dengan informatif, menyenangkan, antusias, ya bisa bikin orang itu senyum, seneng ya itu. Penting, penting iya, ya kan? Ya, lagi-lagi masih nyambung dengan hard selling yang tadi ada di gambar sebelumnya juga nampak ya. Yang terjadi adalah orang mengira bahwa untuk jualan itu penting pokoknya jago ngomong. Nah, dengan define yang mereka persepsikan masing-masing. Jago ngomong itu tidak mesti soal membual. Jago ngomong itu juga mestinya berbicara tentang sesuatu yang faktual, ya kan? Sesuatu yang juga sesuai dengan preferensi lawan bicara. Kalau dalam artian ini yang kita ajak komunikasi adalah prospek, ya tentunya preferensi prospek untuk perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda menjadi sales yang kemudian terjebak untuk terus kebanyakan ngomong tapi kurang bisa mendengar. Lihat pada gambar yang ada di layar ya. Ya, tentunya pada saat seorang penjual itu, pada saat menyampaikan itu sambil menjelaskan pun juga hati-hati dan secara fleksibel ya, melihat selalu memberikan ruang untuk feedback. Selalu memberikan tanggapan yang bisa sekiranya lebih pas, lebih suitable dengan kebutuhan, keinginan, harapannya si prospek. Ya, ini jadi penjualan sebenarnya kan memperhatikan kepentingannya si klien, si prospek. Kita kan sebenarnya kalau jualan, kalau marketing gitu ya, itu kan kita memposisikan sebagai pelayan, melayani mereka, melayani prospek. Jadi kalau melayani prospek dengan mindset kita sendiri, dengan frame kita sendiri, asumsi kita sendiri, wah bahaya itu, bahaya. Maka saya sarankan juga ya, jangan hanya Anda belajar caranya ngomong, tapi juga mengendalikan ego Anda dalam berkomunikasi, kemudian juga belajarlah tentang people skill. Ya. Tipologi orang itu macam-macam yang dihadapi. Maka tentunya pada saat menghadapi seseorang yang dengan preferensi pola pikir yang A, B, C, D, E, tipologi yang jenis apa, itu kemudian maka tentunya cara kita membawakan diri, bahkan memilih diksi, bahkan kemudian menata ekspresi, kapan kita
lebih dominan untuk bisa menjelaskan agak banyak, ya kan? Kapan kita perlu menyuguhkan segala sesuatunya harus dengan data. Oke. Akan lebih powerful kalau Anda bisa memperhatikan hal-hal itu semua. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada cukup banyak poin di sini. Yang ketiga adalah perang harga. Oke, kalau ini sering sekali kan dijumpai kan, saya rasa teman-teman juga tahu. Dan bahkan ada kalanya mungkin barangkali teman-teman juga sudah mengalami kan. Ya, kita lihat pada saat kita bermain di market, ya tentunya akan sering dijumpai kemudian ada pesaing. Kita lihat banyak permainan dalam orang jualan itu kalau pesaing menetapkan harga misalkan 10 juta, kita tawarkan 9 juta. Kalau kemudian ada pesaing baru lagi menawarkannya 8,7, kita tawarkan lagi 8,5 gitu. Ya. Yang terjadi kemudian kalau kemudian banyak pesaing yang hadir yang kemudian pada berlomba-lomba untuk cost leadership, ya, untuk menurunkan harga, untuk memberikan satu offering yang semepet mungkin, semurah mungkin agar bisa dijangkau oleh konsumennya. Ini pun bisa menjadi bahaya. Ya, kalau kata-kata yang sekarang nggak bahaya ta, ya kan? Nggak bahaya ta, sampean itu turunkan harga, orang lain turun, sampean turunkan lagi, orang lain turun, sampean turunkan lagi, dengan harapan agar barang Anda laku banyak. No, 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 no. Bahaya itu. Ya. Jangan pernah lupa ya, ingat ya, bahwa pada saat Anda menurunkan harga, konsekuensinya adalah profit margin Anda itu akan menjadi lebih tipis, semakin tipis. Ini kalau tidak betul-betul secara bijak ya, dikelola dengan baik, maka Anda kemudian saling berperang ya dengan pesaing Anda, saling berlomba untuk ngepreskan margin. Yang terjadi nanti suatu saat ini akan ada perusahaan yang gulung tikar gara-gara dia tidak mampu lagi ya bergerak dengan margin level dari profit spell segini tambah mepet terus perang-perang ya hancur itu, malah hancur itu. Ya kalau kita lihat sebenarnya perusahaan-perusahaan kayak gitu pun di keseharian kita, ya kan, di Indonesia ada kan. Ya perang harganya provider Anda lihatlah. Nah, yang jualan tarif telepon, yang jualan paket data, yang terjadi seperti itu. Oke, siapa yang diuntungkan? Konsumen dong. Konsumen yang pihak yang paling diuntungkan pada saat para penjual itu perang harga. Mereka dapat harga yang lebih murah. Ya, diuntungkan dari sisi ekonomi, belum tentu dari sisi pelayanan. Kenapa? Konsekuensinya adalah pada saat mau perang harga, margin levelnya turunkan, bisa jadi loh guys. Kemudian yang mereka offering servisnya menjadi berkurang, layanannya menjadi lebih buruk. Kenapa? Ya lagi-lagi biayanya lebih besar kok yang ditanggung. Ya, spell marginnya lebih tipis kok. Maka satu persatu kemudian layanan, fitur-fitur, benefit, value yang sebenarnya mau di offering yang awalnya paketnya mau dikasih ke konsumen jadi semakin hilang gitu. Ini bahaya sekali nih, bahaya ya perang harga itu. Nah, selain itu ingat bahwa pada saat kemudian Anda bermain dengan pola seperti ini, sekali lagi itu berbalik ya. Semakin Anda turunkan harga, hati-hati ancamannya adalah value yang Anda tawarkan. Value yang kemudian Anda ingin perjuangkan itu akan berat sekali untuk bisa naik gitu. Saya teringat salah satu contoh yang cukup ekstrim ya, sebenarnya agak lama, ya, contoh lama gitu ya. Jadi suatu saat pada saat mobil Toyota ya pada satu tipe tertentu, saya tidak bahas tipenya apa, tahun berapa ya. Pada satu tipe tertentu kemudian Toyota itu sedemikian ekspansif di market, market menerima, cukup sukses di pasar. Sempat pada suatu masa ya bahkan sekelas BMW itu kemudian menurunkan, ya punya kebijakan untuk menurunkan harga.
Ya, karena mereka sempat khawatir, "Wah ini kok Toyota kok kenceng sekali nih, ekspansif banget," itu. Ya, bahkan, ada salah satu, varian dan seri tertentu Toyota yang itu menjadi sangat populer dan menjadi best seller di beberapa wilayah. Itu, cukup mengkhawatirkan. Nah, BMW pada saat itu sedang lupa bahwa layer market yang digarap berbeda, ya. Yang terjadi kemudian mereka bikin tipe tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Diturunkan harganya, cukup ekstrim. Nyatanya kemudian bisa dilihat di jurnal, di, referensi marketing itu, ya kan, bisa dilihat bahwa ternyata pada tipe itu, ya, BMW malah berhasil, tapi malah nggak laku, nggak sukses di market. Kenapa? Ya jelas positioning-nya udah beda dong. Ya, bagaimana kemudian yang namanya seharusnya yang kelas eksklusif kemudian ditawarkan dengan harga murah, ya orang jadi malah ragu, full positioning lah istilahnya. Orang malah ragu. Ini bener dah kualitasnya masih bagus. Ini bener Kak, makah masih aman. Apakah ini benar masih aman, masih nyaman, dan tentunya hilang dong yang namanya kesan atau label. Ya, pada saat misalkan saya punya mobil BMW, kemudian pada saat saya pakai orang lihat ada prestis yang kemudian saya rasakan. Label, bergengsi nih, Mustafa nih lebih bergengsi bawa BMW gitu. Itu menjadi hilang. Kenapa? Oh, harganya terjangkau kok. Gitu. Nah, itu contoh yang ekstrim. Saya tiba-tiba ingat ya, jadi saya sisipkan sekalian. Oke, kita lanjut. Poin keempat. Oke, poin keempat adalah tidak main networking. Ya, beberapa waktu lalu pun itu bahkan saya mendapat pertanyaan. Ya, bagaimana kalau misalkan kita bisnisnya masih baru, kita ini masih pemula, stok barang kita juga belum terlalu banyak. Ya, apakah juga perlu yang namanya bangun network itu? Nah, oke, saya jelasin dulu nih ya pelan-pelan ya. Network itu berarti membangun jaringan. Ini berbicara tentang bisa membangun jaringan marketnya, ya otomatis bicara tentang circle, ya kan, prospek-prospek potensial, konsumen potensial yang bisa Anda jangkau. Atau yang kedua sekaligus bahwa istilahnya di sini adalah bagaimana Anda bisa membangun jejaring, ya, jaringan reseller atau distributor Anda. Ya, oke. Ditanya tadi kan, nah kalau masih baru gimana ya? Tentunya bertahap, tentunya bertahap. Ya, oke. Kadang-kadang pemain di usaha yang pemula, yang skala mikro, itu masih kebanyakan malah takut pakai reseller. Kenapa? Ya, konsekuensinya terlalu ribet gitu. Nah, dan malah yang saya jumpai selama saya mendampingi beberapa komunitas UMKM ataupun klien ya untuk pendampingan UMKM itu yang justru dijumpai adalah mereka khawatir bahwa profitnya menjadi turun signifikan. Bahkan yang menarik kemudian ya kan bikin reseller tapi resellernya dapatnya cuma presentasinya fee-nya itu marginnya tipis sekali. Ya jelas nggak bisa survive dong. Jangan pernah lupa pada saat kemudian Anda membangun network, bangun reseller, jaringan distributor, ya kasih mereka ruang margin untuk bisa bergerak. Kenapa? Mereka yang frontline Anda, mereka yang bantu promosi Anda, mereka yang meladeni, ya, meladeni konsumen secara langsung. Maka sebenarnya hal yang wajar pada saat kemudian mereka punya spell margin yang cukup leluasa, yang fair lah. Pada saat mereka punya harapan untuk bisa bergerak, untuk biaya promosi, untuk garansi, untuk kemudian transportasi, pelayanan pelanggan secara langsung, handle komplain dan lain-lain. Ya kan, termasuk tentunya bagaimana mereka bisa mengembangkan untuk bisa punya stok yang lebih banyak. Ya, tentunya kita perlu support dengan margin yang cukup leluasa. Oke. Next, yang kelima, ini juga sering sekali nih. Ini yang gawat nih. Ayo teman-teman
Jadilah penjual yang kita berpikir berorientasinya tindakan kita itu ya jangka panjang. Ya, jangka panjang. Jangan jangka pendek. Kayaknya, oh ya ini laku deal, tapi kemudian orang nggak mau lagi kumpul sama Anda. Orang tidak mau lagi percaya sama Anda, nggak minat lagi dengan barang atau layanan yang Anda mau tawarkan di kemudian hari. Ingat bahwa yang namanya salah satu hal yang fundamental, skillnya seorang penjual adalah menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan ini tentunya bicara tentang jangka panjang. That's why di poin sebelumnya tadi saya bilang networking. Networking dong, dibangun, jaringan dibangun, hubungan dibangun, jangan hit and run. Iya kan? Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh gepuk kemudian melayu, ya kan? Anda habis kemudian pokoknya barang Anda laku, apapun caranya, ini kadang-kadang juga kemudian meyakinkan tuh. Begitu laku Anda tinggal, ya kan? Mereka sudah bayar, mereka sudah percaya sama Anda, ternyata misalkan ada satu hal, mereka perlu support, tidak Anda layani dengan baik, bahkan Anda abaikan. Ini bahaya. Please, yuk sama-sama kita kemudian belajar bagaimana menjalin hubungan itu bisa jangka panjang. Next point. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 ada istilah yang namanya retention. Ya. Jadi teman-teman barangkali terutama sekali bagi yang belum pernah mendengar istilah ini. Jadi ada istilahnya satu metafor atau analogi bahwa market itu ya pada sebagian perspektif ya orang ada yang kemudian bermain di zona red ocean. Apa? Laut merah. Ya, laut merah. Yang satu lagi blue ocean. Tapi kali ini saya ingin mengulas lebih pada yang red ocean. Red ocean itu yang seperti apa? Ya. Red ocean itu di mana kondisi pasar itu tanda kutip Anda bermain di pasar itu seperti Anda sedang berperang, berdarah-darah, berdarah-darah guys. Ya kan? Ini sangat ketat sekali. Seperti orang bertempur. Makanya disebutkan itu red ocean itu sebenarnya samudranya samudra merah gitu. Ya kira-kira seperti inilah gambarannya seperti pada layar itu. Ya kan lebih asik kalau samudra itu biru, ya kan lebih asik biru. Biru, tapi saya tidak bahas blue ocean strategi saat ini, tapi waspadalah bahwa pada saat Anda bermain di red ocean, Anda pastikan betul Anda betul-betul siap untuk tempur, ya kan? Tentunya membawa konsekuensi tersendiri kalau memang belum mampu untuk bermain di blue ocean strategi, maka Anda akan kecenderungannya akan bermain di laut merah yang ini, zona merah ini, ya, lautan merah, samudra yang berdarah-darah ini. Ya, pastikan bahwa Anda punya USP, punya sesuatu yang unik, punya value yang memang orang cari, gitu kan? Ya kan? Maka itu yang perlu dimainkan. Ya, jadi saya ingin menunjukkan saja bahwa, hey, nggak cuman gini loh, cara cara bermain di market itu nggak cuman Anda ada pasar yang bertempur terus dengan para pesaing. Enggak, bahwa ada opsi yang lain untuk bermain di market, ya kan? Ada blue ocean nanti, ya kan? Itu. Jadi, namun sayangnya memang para pemain pemula atau pemain yang memang merasa masih belum mampu untuk bermain di blue ocean, ya tuntutannya kalau di blue ocean itu adalah Anda mestinya bisa lebih kreatif, memang lebih inovatif, ya kan? Itu bisa main di blue ocean, gitu loh. Tapi kalau yang red ocean itu memang ibaratnya kue yang memang akan dihampiri oleh banyak semut, gitu ya kan? Atau kue kalau misalkan kita ngomong ya market share itu ya, anda akan potongannya itu kecil-kecil, kecuali kalau Anda betul-betul pemain besar. Kecuali betul-betul Anda memang predator di situ, misalkan contoh aja tuh, ya. Ingat predator jadi ingat case kemarin lah, yang rame-rame dengan fenomena TikTok Shop itu ya. Kemudian ada isu-isu predatory pricing. Ya sama, itu red ocean banget itu. Red ocean. Baik, berikutnya yang poin keberapa nih? Ketujuh ya, ketujuh ya. Adalah takut nggak laku, ya.
takut nggak laku. Ya. Apalagi ini biasanya adalah orang yang masih belum punya banyak pengalaman, merasa aku masih baru, aku belum punya network, aku belum punya banyak kenalan, ya. Aku belum terlalu menguasai product knowledge gitu ya. Maka kemudian terjadi kekhawatiran bahwa takut nggak laku. Ya, ini yang perlu saya tekankan adalah waspadai guys. Pada saat Anda sudah punya mental mindset yang seperti itu, pada saat Anda mau jualan yang terjadi energi Anda akan lemah. Ya, sehingga tentunya at least atau setidaknya pada saat Anda kemudian memprospek, melakukan proses penjualan, ya kan, itu maka tidak terlalu powerful tuh yang Anda lakukan. Takut nggak laku, ya kan. Ya, di lain sisi nanti suatu saat Anda akan kenal dengan kasus seperti atau kondisi-kondisi seperti ada loh orang-orang yang kemudian sudah laku tapi kemudian mau ekspansi up level akhirnya kok nggak ini ya, nggak melampaui limit ya. Kenapa ya? Ya karena takut laris ya. Fenomena yang lain lagi tapi kali ini adalah terkait dengan takut nggak laku. Jadi udah optimis saja. Yuk, yang jelas kalau saya pakai pakai hukum yang sederhana saja. Kalau misalkan ada penjual itu pasti ada pembeli. Kalau ini ada produk ini di-create bahwa sebenarnya entah di sana, entah di mana gitu, bahwa sebenarnya market itu sudah ada. Ibaratnya kalau misalkan, kita ngomong sebuah karya seni, ya setiap karya itu sebenarnya sudah ada penikmatnya sebenarnya, ada penontonnya gitu. Tinggal apakah kita bisa menjangkau mereka apa tidak, bisa menyesuaikan apa tidak gitu. Bisa kemudian menjadi magnet untuk orang bisa kemudian datang, ke perusahaan kita, mendekati penawaran-penawaran yang kita sampaikan, ya gitu. Dan itu perlu sebuah mental mindset yang optimis. Oke, beranikan saja. Oke, berikutnya poin ke-8. Ya, poin ke-8 adalah sibuk fokus pada produk yang unik. Oke, di video saya yang lain sudah sempat saya bahas seperti di bahasan ini beberapa poin terkait dengan marketing sesat, ya kan, yang pernah saya sampaikan di koridor 11 juga ada videonya. Teman-teman bisa lihat bahwa ada juga satu penekanan di situ bahwa orang jualan, ya marketing itu nggak hanya urusan produk. Oke, pemahaman bahwa sebuah kegiatan penjualan, kegiatan marketing itu bahwa kunci suksesnya adalah produk, itu sebenarnya nyatanya nggak seperti itu juga. Satu, kalau misalkan produknya nggak unik, apakah kemudian nggak bisa laku? Nah, kalau misalkan kayak gitu, lalu bagaimana dengan produk komoditi? Produk yang memang sama persis. Orang jualan minyak, orang jualan beras, orang jualan sayur gitu ya. Yang tidak dengan sentuhan yang khusus, tidak sentuhan spesifik, servisnya juga sama persis. Anda lihat seperti yang ada di pasar-pasar tradisional dekat lingkungan Anda tuh. Ya, tidak semuanya produk punya sesuatu yang unik, produknya unik gitu. Tapi bisa ini bicara jangan hanya fokus di situ. Fokus bagaimana cara Anda itu tadi menjalin hubungan, melayani orang, ya kan? Itu kalau itu kemudian bikin orang senang, maka itu bisa juga menjadi magnet. Yang kedua kemudian terkait dengan promosi, cara Anda berpromosi bagaimana? Ya, iklan Anda bagaimana? Gitu ya. Dan lain sebagainya. Sekali lagi jangan kemudian Anda minder, jangan kemudian Anda menjadi down hanya karena kemudian Anda seperti tidak punya senjata yang lain, ya. Terlebih lagi kemudian Anda hanya fokus saja bagaimana produknya unik. Nah, kalau Anda masih jadi karyawan, ya kalau perusahaannya sudah punya produk yang memang USP-nya kuat, ya kalau kemudian sudah produk yang perusahaan sudah bisa memproduksi produk yang memang unik. Kalau belum, ya, lalu bagaimana jualannya? Ya, itu tadi. Jangan hanya sibuk pada produk yang unik. Ingat, ingat. Ini saya ingatkan juga, ya sekali lagi saya ingatkan juga Anda dengan sebuah formula 20-80. Ini angka-angka magic. Masih itu dengan poin yang sebelumnya. Jangan hanya fokus pada produk yang unik. Kenapa? Ya,
nyatanya kesuksesan dari penjualan itu hanya 20% saja karena pengaruh produk, tapi 80%-nya adalah how to sell. Bagaimana cara Anda menjual. Oke. Angka ini ya Anda mesti paham nih, ini angka ini, formula 20-80, ya kan. 20-80, ada juga yang kemudian mengatakan 30-70 juga ada. Yang ini kita ngomongin 20-80 deh. Bahwa coba deh amati, bahwa ini kalau di konsep Pareto juga ada nih, ya. Bahwa nyatanya 80% pendapatan Anda itu sebenarnya ada di 20% klien Anda. Ya, maka ini mesti Anda petakan dengan baik, mesti Anda bisa layani dengan lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena 20% klien Anda ini, yang 20% itu mereka berkontribusi pada mayoritas revenue perusahaan Anda, gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di bank itu kan ada istilah nasabah umum dan nasabah prioritas, seperti itu. Kalau misalkan provider, saya dulu pernah kerja juga di, vendor teknologi gitu, ada istilahnya, top 10 atau top 100 customer, top 100 client ya, itu yang fokus. Ini orang-orang yang sebenarnya punya nilai besar transaksinya, perusahaan-perusahaan yang punya nilai besar transaksinya. Ini yang perlu di-maintain dengan baik, kalau perlu dikasih servis yang lebih baik. Oke, saya rasa itu, sudah berapa nih, 9 ya, sudah 9 poin. Ya, jadi saya rasa untuk ulasan kali ini saya cukupkan dengan 9 poin ini, ya. Sambil mendoakan Anda, ya semoga nggak jadi amatiran terus ya. Ya, silakan teman-teman, bagi yang Anda memang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan poin-poin yang barusan kita bahas, terkait jelas, yang kita bahas terkait dengan jerat sales amatir, ya, Anda bisa tulis di kolom komentar, ya, sehingga suatu saat barangkali kita bisa follow up lagi untuk menjawab pertanyaan Anda, entah itu di kolom komentar ataupun menyediakan dengan live streaming QA session terkait dengan topik ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih atas supportnya pada channel Koridor Sebelah. Bagi yang belum like, belum subscribe, silahkan ya ditunggu dukungannya, like and subscribe channel ini agar terus berkembang. Ya, sekali lagi jangan lupa jempolnya. Ya, untuk apa? Saya juga perlu feedback Anda bahwa materi yang seperti ini memang betul materi yang Anda suka, materi yang Anda butuhkan. Ya, jadi jempol Anda di setiap video yang pernah saya tayangkan di channel Koridor Sebelah, tidak lain juga memberikan informasi, memberikan feedback pada saya untuk menyuguhkan lebih banyak lagi video-video atau tema-tema yang jenis apa. Oke, tetap semangat, semoga semakin laris jualannya, ya kan? Semakin sukses bisnis-bisnisnya, semakin expand marketnya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.